Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua dari Sivitas Akademika Universitas Krishna Dwi Payana. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami dari kelompok 1 ingin memaparkan terkait dengan tugas kuliah, mata kuliah, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Nah, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Kemas Ahmad Yani Aziz. Nah, di sebelah kiri saya ada Bapak Kemas Abdul Ghafur, dan di sebelah kanan saya ada Ibu Nyimas Aziza Airin. Pada kesempatan pertama ini, saya dulu yang memaparkan, mungkin nanti bisa disertai dengan tanya jawab atau diskusi dari Bu Airin dan Pak Ghafur. Tema yang saya angkat dalam rangka memenuhi tugas kuliah ini adalah peranan hukum bagi digitalisasi industri asuransi kendaraan listrik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara hukum, jadi penerapan hukum di Indonesia tidak hanya dilakukan dalam arti sempit terkait dengan peraturan undang-undang atau substansinya dilakukan juga secara luas meliputi struktur dan budaya hukum. Di era baru, serba digital, hukum mempengaruhi berbagai bidang, termasuk bidang industri, asuransi. Seiring dengan komitmen Indonesia untuk mengantisipasi krisis energi, maka dikembangkan dan didorong ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBL-BB. Industri asuransi umum menangkap peluang dari pemerintah dengan varian produk baru asuransi berupa asuransi kendaraan listrik. Hukum berperan untuk memayungi kegiatan bisnis asuransi secara digital sekaligus melindungi konsumen pengguna jasa asuransi digital seperti asuransi kendaraan listrik. Permasalahan yang ada, bagaimana hukum berperan dalam mendukung digitalisasi industri asuransi kendaraan listrik di Indonesia. Kami coba melakukan dengan metode penelitian, pertama itu doktrinal normatif, kedua pendekatan penelitian melalui pendekatan undang-undang, kemudian sumber datanya sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, analisa data, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Landasan teori yang kami pakai, pertama teori sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya dari hukum positif, tetapi juga secara luas melalui substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dua, konsepsi pembangunan hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. 1. Pembangunan materi hukum. 2. Pembangunan struktur hukum termasuk aparat hukum. 3. Pembangunan kesadaran dan budaya hukum. 4. Pembangunan sarana dan prasarana. Kesimpulannya, perubahan model bisnis asuransi, migrasi dari tatap muka ke digital dan produk lebih personal sesuai kebutuhan konsumen. Kemudian yang kedua, hukum berperan untuk memayungi kegiatan bisnis asuransi secara digital sekaligus melindungi konsumen pengguna jasa asuransi digital termasuk asuransi kendaraan listrik. Saran, jadi beberapa aturan yang diadopsi dari luar karena tren globalisasi dan digitalisasi hendaknya tetap demi memberi kemanfaatan terbesar bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Transparansi aturan ini hendaknya tetap sejalan dengan kepentingan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Digitalisasi ITMAS termasuk di industri asuransi tidak dapat dibendung karena antaranya pemangku kepentingan perlu tetap bersinergi demi mendorong adanya satu kebijakan berkaitan pemanfaatan teknologi digital sehingga meningkatkan perlindungan konsumen. Inilah kira-kira secara ringkas yang bisa kami paparkan. Silakan. Baik Pak Yani, terima kasih pemaparannya, sangat menarik ketika kita bicara terkait bagaimana asuransi di dalam kendaraan ataupun EV ya, electric vehicle. Jadi mungkin kalau bisa Pak Yani memberikan gambaran, sebenarnya dalam kondisi sekarang ini, bagaimana kesiapan daripada asuransi memproteksi kendaraan listrik. Dan kalau kita lihat di posisi tahun 2022 ini, tentu banyak kendala, yaitu dalam proses untuk digitalisasi industri asuransi umum, khususnya di asuransi kendaraan listrik, yang mungkin ya kita tahu ini barang baru
di Indonesia, dan mungkin ini menjadi suatu hal yang mungkin baru juga di dalam dunia asuransi. Mungkin kami bisa dapat gambaran Pak Yani seperti apa? Baik Pak Gofur, jadi kalau kita lihat memang bagaimana tadi ya kesiapan asuransi dalam memproteksi kendaraan listrik, apa kendalanya tadi Pak Gofur ya. Nah jadi seiring dengan kebijakan pemerintah, jadi data wholesale atau distribusi pabrik ke dealer, ini dari Gaikindo ya, dari Gaikindo menunjukkan kendaraan listrik atau mobil listrik mulai digandrungi masyarakat Indonesia. Jadi per September 2022 mencapai 3.781 unit. Naik dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 1.021 unit. Jadi untuk kendaraan roda 4 ya, Pak Gofur ya. Kemudian untuk sepeda motor, jadi data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor atau ASI ya, mencapai 19.024 unit per Juli 2022. Nah, tren ini terus meningkat untuk di pasar global. Diperkirakan permintaan akan naik antara 10 sampai dengan 50% dari kendaraan baru. Tren peralihan penggunaan kendaraan bermotor dari berbasis bahan bakar minyak atau BBM ke kendaraan listrik yang terus meningkat tersebut harus mendapat perhatian dan dukungan dari industri asuransi tentunya. Seperti dalam penggunaan kendaraan bermotor berbasis BBM. Penggunaan kendaraan listrik juga tentu memiliki risiko-risiko yang perlu mendapatkan coverage dari asuransi. Nah, jadi muncul pertanyaan sekarang seputar EV ya, ini electric vehicle ini, bagaimana sih tentang baterainya? Jadi memang yang paling banyak ini adalah tentang baterai, evaluasi baterainya. Apakah perataan isi ulang ini juga dijamin asuransi? Apakah risiko terkait kelistrikan karena kebakaran atau banjir dikecualikan? Nah ini bagaimana menilai kendaraan listrik bekas? Bagaimana dengan risiko cyber? Apakah termasuk di cover atau tidak dalam membeli asuransi cyber sendiri? Bagaimana dengan risiko TPL? Jadi tanggungan terhadap pihak ketiganya? Apakah jaminannya akan lebih tinggi dibanding dengan konvensional? Dan dari sisi servis, apakah ada bantuan kedaruratan? Nah, jadi hal-hal seperti ini memang terus terang pada saat ini masih menjadi pertanyaan di market ya. Sehingga memang dapat ditarik kesimpulan bahwa industri asuransi umum secara secara garis besarnya ya belum benar-benar siap tentunya memproteksi kendaraan listrik. Sehingga perlakuan dari asuransi kendaraan listrik pada praktiknya masih mengikuti TC-nya kendaraan bermotor konvensional. Jadi memang ini yang di-cover adalah all risk dan TLO. Seluruh risiko dan all risk tadi dan TLO ya. Nah, kemudian kendala dalam proses digital asuransi kendaraan listrik ini. Jadi ini sebenarnya bukan proses digitalnya. Karena untuk perangkat online atau virtual maupun pemrosesan terkait layanan dan kegiatan operasional asuransi sudah berlangsung dan terus bertransformasi ke arah yang lebih baik. Nah, kendala lebih kepada non-digital seperti perhitungan preminya dari asuransi kendaraan listrik yang masih memang tergolong mahal dan persebaran risiko komponen pada kendaraan listrik yang lebih tinggi, serta keterbatasan bengkel bagi kendaraan listrik. Mungkin ini yang bisa Pak Gafur yang kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak Yani. Ya. Pak Yani, yang disampaikan tadi yang menjelaskan pertanyaan dari Pak Gafur ini ya detail sekali ya. Jadi kalau dilihat dari dasar hukumnya terkait digitalisasi asuransi umum ini apa yang menjadi dasar hukumnya? Dan kalau terkait dengan produk yang dikatakan mungkin baru ya di Indonesia ini asuransi kendaraan listrik ya, apakah ada aturan khusus mengenai asuransi kendaraan listrik ini? Ya. Baik Bu Ayrin, jadi memang secara umum memang ada dasarnya. Jadi ada dasar hukum bagi digitalisasi asuransi umum ini. Jadi tentu ada yang mengatur tentang usaha perasuransian. Ini ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perasuransian. Kemudian ini tahun 2004. Jadi 2014 undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang usaha perasuransian. Jadi diperbarui lagi di tahun 2014. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi
dan transaksi elektronik atau undang-undang ITE yang seperti yang sering kita dengar ya. Kemudian juga ada peraturan OJK nomor 13 garing POJK 02 garing 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan yang berisi ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri keuangan digital. Kemudian surat edaran OJK nomor 6 garing SEOJK 05 garing 2017 tentang penetapan harga premi atau kontribusi pada lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor tahun 2017. Adapun terkait asuransi kendaraan listrik memang belum ada peraturan perundangan khusus. Jadi Bu Airin ini masih mengikuti aturan ya asuransi kendaraan bermotor konven sebagaimana yang kami sampaikan tadi di atas. Baik. Cukup Pak Yani, Ya, terima kasih. terima kasih Pak Gafur. Baik, terima kasih Pak Yani, Bu Airin. Tadi kita sudah berdiskusi terkait apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Yani. Mungkin selanjutnya dari saya melanjutkan daripada ini cukup berkesinambungan bahwa saya dan kalau Pak Yani bicara terkait masalah asuransi daripada electric vehicle, mungkin saya di sini adalah bicara terkait bagaimana peran pembangunan hukum nasional itu di bidang energi baru terbarukan ini bicaranya terkait masalah solar panel. Jadi mungkin kita ketahui semua bahwa di negara Indonesia ini kita mengedepankan hukum dalam kita bernegara dan tentu pembangunan hukum itu selalu diselaraskan dengan prinsip dasar bangsa Pancasila dan tentu adalah dari konstitusi negara undang-undang kita yaitu 1945. Tentu kita tahu juga di pasal 33 terkait bagaimana penguasaan sumber daya alam dan mineral termasuk energi dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan tentu kita bicara terkait masalah cadangan energi yang berbasis fosil yang semakin lama semakin menipis. Nah, dan tentu kalau berdasarkan informasi ataupun gambaran yang kita terima, kita bisa lihat di dalam penyampaian dari makalah dan jurnal ataupun penelitian bahwa diprediksi dari berapa tahun ke depan, 8 sampai 9 tahun ke depan akan habis. Nah, energi baru dan terbarukan ini menjadi salah satu dari alternatif Indonesia untuk mengantisipasi krisis energi yang akan terjadi ke depan. Tentu diperlukan umbrella hukum agar proses ini berjalan secara adil, pasti dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, salah satu alternatifnya tentu kita bicara adalah di bidang energi baru terbarukan itu adalah pembangkit listrik tenaga surya atap atau kita sebut dengan solar panel. Nah, jadi mungkin kalau kita bicara solar panel, sebenarnya ini sudah beberapa tahun yang lalu kita disampaikan oleh pemerintah terkait masalah programnya yaitu 1 juta PLTS atap atau solar panel dicanangkan, namun sampai dengan sekarang kita harus akui bahwa ini tidak berjalan secara maksimal, tentu bagi pasokan energi nasional. Nah, dari situ saya mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana peran pembangunan hukum nasional di bidang energi baru terbarukan di solar panel. Kemudian metodenya adalah, yang pertama adalah doktrinal. Kemudian yang kedua adalah saya melihat dari normatif kualitatif. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah sumber data sekunder. Dan selanjutnya adalah melalui mekanisme pengumpulan data, yaitu melalui studi literatur kepustakaan. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ada analisis data dengan melakukan pengumpulan, serta pengolahan, serta penyajian, sampai dengan penarikan kesimpulan. Nah, teori sistem hukum yang dipakai ini adalah yang pertama adalah struktur hukum, yang kedua yaitu adalah substansi hukum, yang ketiga adalah budaya hukum. Nah, dari hal-hal yang saya sudah lakukan atau saya buat yaitu adalah mencapai pada titik kesimpulan bahwa yang pertama ternyata dalam penggunaan solar panel di Indonesia memang kita bisa lihat ini belum begitu cepat dilihat daripada kontribusinya bagi pemenuhan pasokan energi secara nasional. Nah, ini dikarenakan memang kebanyakan daripada warga kita memang belum semuanya mengetahui tentang PLTS ini. Jadi ini PLTS sebenarnya sudah disampaikan secara berulang oleh pemerintah
kepada masyarakat, namun memang masyarakat kita belum terlalu banyak yang concern. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya dalam upaya pemerintah yang sudah dilakukan ini perlu ada tindak lanjut yang lebih masif kepada masyarakat melalui mekanisme aturan ataupun peraturan yang nanti akan bisa digunakan semua badan usaha dalam upaya perpanjangan tangannya di negara Indonesia ini untuk bisa menyampai pada titik-titik ujung di lini-lini masyarakat. Nah, yang kedua adalah implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber daya energi. Nah, kalau kita lihat terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, ini adalah Permen SDM Nomor 50 Tahun 2017, yaitu menghadapi bagaimana kendala prakteknya regulasi yang masih kurang adaptable, baik dari kemudahan, sinkronisasi proses, dan cash benefit, serta masih adanya konflik interest antar shareholder dengan industri ketenaga listrikan. Nah, saran saya, tentu PLN adalah sebagai salah satu BUMN yang diberikan kepercayaan dan mandat oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang menyatakan bahwa PLN salah satu pemegang izin usaha ketenaga listrikan yang mempunyai tugas untuk mendistribusikan tenaga listrik kepada masyarakat, yaitu agar melakukan transformasi untuk mendukung optimalisasi praktek clean energy dengan antara lain membangun stasiun pengisian kendaraan bermotor listrik umum, serta juga menyiapkan dokumen renewable energy sertifikat bagi pasar tenaga listrik di Indonesia. Nah, tentu ini bagian daripada tugas yang diberikan kepada PLN oleh pemerintah supaya PLN tetap bisa memberikan kontribusi dalam upaya sekarang ini kita bicara green energy, kita juga bicara terkait masalah bagaimana ESG bisa diberlakukan di Indonesia dan sekarang ini jadi trademark juga di dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sisi peranan hukum terkait dengan energi baru dan terbarukan di panel surya atau solar system cell. Menarik sekali ya Pak Ghafor, ini pembangkit listrik tenaga surya atau yang namanya solar panel. Tapi apa ya Pak ya, sistem daripada PLTS atap atau solar panel ini sendiri, dan untuk di Indonesia ini bagaimana dasar hukum pemasangan sistem PLTS atap ataupun solar panel ini mungkin Pak? Baik, terima kasih Bu Airin. Pembangkit listrik tenaga listrik ini adalah sumber energinya adalah dari matahari, makanya disebutnya pembangkit listrik tenaga surya. Jadi menggunakan, kalau kita secara teknis menyampaikan, itu menggunakan modulnya itu adalah fotovoltaik yang dipasang dan diletakkan di atap, bisa di dinding ataupun juga di bagian lain daripada bangunan milik konsumen PLN atau pelanggan. Untuk menyalurkan energi listrik melalui sambungan listrik konsumen daripada PLN. Nah, komponennya ini sendiri terdiri dari modul surya, ada inverter, kemudian ada sambungan listrik, kemudian ada sistem pengaman, dan kemudian ada meter KW ekspor impor PLN yang berada di posisi pelanggan. Nah, kemudian kalau kita bicara dasar hukumnya, terima kasih Bu Airin penegasan kembali terkait dasar hukumnya. Pemasangan sistem PLTS atau solar panel ini kita berdasarkan daripada peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021, yaitu tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. Nah, yang ketiga, Peraturan Menteri SDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap oleh konsumen PT PLN Persero, Jo Permen 13 2019, Jo Permen 16 Tahun 2019. Dan yang terakhir tentu adalah Peraturan Pemerintah SDM Nomor 12 Tahun 2019 tentang kapasitas pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan berdasarkan izin operasi. Jadi kita bicara PLTS ini ada dua. Ada PLTS yang dalam skala besar dan ada juga PLTS yang dalam skala kecil yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya di Indonesia ataupun di dunia. Ya, terima kasih Pak Ghafor.
Pak Gopur, jadi ini menarik juga ya. Jadi memang ini pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kan ini masuk dalam kategori energi baru terbarukan ya, Pak Betul, Gopur ya. betul sekali. Nah, jadi ya saya ingin nanya nih, karena ini mungkin muncul juga pertanyaan di masyarakat. Jadi kalau kita ingin membangun sistem PLTS ini, PLTS atap ya, apakah ini memerlukan izin usaha? Kemudian kira-kira apa dasar hukumnya? Mungkin ini bisa dibantu jelaskan Pak Gopur. Baik Pak Yani, terima kasih pertanyaannya. Memang ketika bicara PLTS atap, kita ada bicara dua kondisi. Saya sampaikan tadi ada kalau kita bicara memerlukan izin usaha dan dasar hukumnya apa. Ya kita lihat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021, yaitu tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral terkait pemasangan sistem PLTS atap. Ini adalah merupakan bentuk penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri. Maka bila PLTS atap atau solar panel ini lebih dari 500 kW, ini terhubung dalam satu sistem instalasi tenaga listrik, maka wajib mendapatkan izin usaha-usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri oleh menteri atau gubernur. Ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bila PLTS atap itu dengan kapasitas 500 kW yang terhubung dalam satu sistem instalasi tenaga listrik, tidak wajib memiliki izin usaha. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika ini digunakan dengan kapasitas di bawah 500 kW, 500 kW, maka tidak perlu izin. Kalau kita sebut adalah izin usaha penyediaan tenaga listrik atau IUPTL. Namun jika lebih daripada 500 kW, maka perlu izin yang ditetapkan tadi oleh bisa menteri, bisa juga gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mungkin begitu Pak Yani, Pak Ibu Airin, atas pertanyaannya terima kasih. Terima kasih Pak Gopur. Baik, kalau tadi Pak Yani sudah memaparkan bagaimana peran hukum di dalam digitalisasi industri asuransi, khususnya asuransi kendaraan listrik. Betul. Lalu Pak Gofur sudah memaparkan materinya mengenai bagaimana peranan hukum terkait dengan energi baru terbarukan, khususnya mengenai solar panel. Maka saya akan melengkapi pemaparan Pak Yani dan Pak Gofur. Tapi saya akan melihatnya dari sisi transformasi digital perbankan di Indonesia. Jadi bagaimana peran hukum nasional dalam transformasi digital perbankan di Indonesia. Jadi ini dilatar belakangi bahwa perekonomian Indonesia jadi terutama sekali bergejolak sangat sangat anomali, terutama di masa pandemi COVID-19. Dan ada ancaman resesi global diprediksi tahun 2023. Dan pemerintah sendiri sebenarnya Pak Jokowi sudah memfokuskan bahwa salah satu yang harus diantisipasi ini adalah krisis terkait di bidang keuangan, di mana adanya perlambatan atau tidak bertumbuhnya ekonomi dunia itu akan mempengaruhi juga posisi Indonesia di sini. Lalu disinilah peran teknologi, informasi, dan komunikasi semakin krusial ya, semakin penting, terutama pada saat interaksi yang dilakukan itu dibatasi. Jadi di sektor perbankan sendiri sebenarnya digitalisasi ini sudah dimulai sejak tahun 1999 yang dipengaruhi oleh globalisasi dunia. Dan terus berlanjut sampai sekarang bertransformasi untuk ke arah yang lebih baik. Nah, walaupun perekonomian Indonesia dinilai sehat saat ini, tetapi ancaman kita harus tetap mewaspadai bahwa ada ketidakpastian atau anomali dalam perekonomian global tadi, yang salah satunya juga akan dihadapi oleh perbankan. Karena itu, dalam melakukan transformasi digital perbankan perlu diperkuat dan dilindungi oleh proses hukum nasional yang harus responsif dan adaptif ya. Jadi berangkat dari hal tersebut, jadi bagaimana sih peranan hukum nasional ini dalam mendukung transformasi digital perbankan di Indonesia? Kami menggunakan metode penelitiannya itu melalui pendekatan doktrinal normatif,
melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konsepsional. Adapun sumber datanya ditarik dari data sekunder, dan model risetnya ataupun pengumpulan datanya melalui library research atau data kepustakaan, dan analisa kesimpulannya adalah dari umum ke khusus atau deduktif dengan model kualitatif. Landasan teori yang dipergunakan di sini ada dua yaitu landasan teori hukum pembangunan yang disampaikan oleh Bapak Mukhtar Kussumaatmadja, di mana hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat. Jadi fungsi hukum bukan hanya memelihara dan menjaga, tetapi harus dapat membantu proses perubahan masyarakat. Dalam hal ini adalah proses pembaharuan. Lalu kedua adalah dikombinasikan dengan teori sistem hukum yang disampaikan oleh Lawrence F. Friedman, yaitu hukum akan efektif ekosistemnya jika dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, dan bagaimana budaya hukum itu tercipta. Dari dari hal umum mencapai ke khusus ini, kami tarik suatu kesimpulan bahwa transformasi digital perbankan membawa aksesibilitas perbankan itu menjadi lebih luas, dan ini justru meningkatkan daya saing dari perbankan Indonesia itu sendiri. Lalu transformasi digital juga ada dampaknya bagi substansi hukum, terutama untuk meminimalisir risiko. Dan di sini negara wajib untuk mengantisipasi perangkat peraturan perundang-undangan, yaitu harus ada cyber law-nya untuk versus cyber crime-nya. Dan saran sendiri, terutama untuk industri perbankan, bahwa sebaiknya sesuai dengan roadmap perbankan, blueprint roadmap perbankan di Indonesia, sebaiknya terkait dengan karena di sini digitalisasi data, pengaturan pelindungan data. Sebaiknya diterapkan 7 prinsip dalam mengumpulkan data dan 7 prinsip tata kelola pengaturan perlindungan data. Itu sebaiknya disimultankan ke setiap perbankan, jadi jangan sampai ada yang dilewati. Lalu terkait dengan sekarang adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, diharapkan semuanya, baik dari pihak konsumen, pihak pemerintah maupun private sector itu sendiri bisa terlindungi. Nah, terkait di sini ada pemerintah perlu secepatnya membuat struktur kelembagaan otoritas yang nanti akan menyelenggarakan perlindungan data pribadi. Demikian. Mungkin ada ini tanggapan dari Pak Yani maupun Pak Gafur? Mungkin Pak Gafur, mungkin saya duluan ya. Jadi Silakan. Jadi Bu Airin, jadi kita ini di jasa keuangan tentunya ini ya, kita sering mendengar istilah tentang bank digital. Nah, jadi apakah ada persamaannya ya? Jadi bank konvensional ada juga kan yang mengelola layanan digital, atau ini malah berbeda? Dan kemudian kalau kita lihat secara aspek hukumnya terkait terkait dengan bank digital ini, kira-kira bagaimana Bu Airin bisa membantu menjelaskan terkait dengan aspek hukumnya? Terima kasih Bu Airin. Ya. Baik, antara bank digital dan bank konvensional. Ada persamaan bank digital dan bank konvensional. Jadi dia sama-sama mengelola lembaga keuangan yang mengelola jasa perbankan. Dia juga mengelola deposit, penarikan, transfer, pinjaman, dan sebagainya. Nah, ini sama ya antara bank digital dan bank konvensional. Tetapi ada 2 prinsip utama yang membedakan mereka, yaitu pertama adalah dari sisi konsep bank. Jadi bank digital konsepnya adalah melakukan aktivitas perbankan yang lebih diarahkan tanpa perlu adanya kehadiran secara fisik ke bank, tapi lebih mengedepankan penggunaan alat-alat elektronik sebagai sarana prasarananya, seperti smartphone dan perangkat elektronik. Dan kedua yang paling mendasar lagi, yaitu bahwa bank digital umumnya tidak memiliki secara fisik ya, bank digital itu tidak memiliki kantor fisik selain kantor pusat, ataupun dia juga mempunyai kantor fisik terbatas sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2021. Tapi bank konvensional itu dia mempunyai banyak cabang, walaupun tidak semua bank konvensional itu memberikan layanan digital. Ada juga yang masih belum mempunyai kemampuan memberikan layanan digital sampai dengan saat ini.
Lalu bagaimana aspek hukum terkait dengan Bank Digital Indonesia? Perbankan itu unik. Dia mengeluarkan dua macam model regulasi, yaitu self-regulations dan government regulations. Kalau bicara tentang self-regulation, maka aturan itu dikeluarkan oleh pihak perbankan itu untuk mengantisipasi kekosongan hukum atau vacuum of law. Jadi kalau tidak diatur oleh hukum, langsung untuk regulasinya dikeluarkan oleh pihak perbankan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah dari government regulations. Nah, government regulation inilah yang aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dia dalam bentuk perundang-undangan. Misalnya untuk menuju sektor perbankan nasional di satu sisi yang digital, sekaligus melindungi masyarakat di satu sisi, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lalu baru-baru ini juga ada keluar Undang-Undang Nomor 27 tahun 22 tentang perlindungan data pribadi. Lalu bagaimana dengan si pemilik otoritas yang mengatur keuangan di Indonesia, yaitu OJK? OJK sendiri secara khusus, ya, kalau tadi itu bicara secara umum pemerintah luar besarnya, secara khusus digital banking itu diatur melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 38 POJK nomor 3 2016 tentang penerapan manajemen risiko dan penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Dan yang kedua diatur oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 21 SOJK-3 2017 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Sangat menarik ya, Ibu Airin ya. Namun mungkin kalau dari saya melihat perkembangan teknologi ini pada praktiknya seperti dia bermuka ganda. Ya, kita tahu bahwa ada dampak-dampak secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam perspektifnya positif maupun perspektifnya adalah negatif. Salah satunya adalah kalau kita lihat adalah bagaimana pemanfaatan teknologi dalam layanan finansial. Kalau kita tahu bahwa menggunakan tanda tangan digital atau e-signature itu dalam layanan keuangan digital, bagaimana peranannya? Yang kedua, kalau kita lihat keabsahannya atau legalitasnya dari sisi aspek hukum, kemudian atas dasar apa ini bisa diberlakukan di dalam kondisi hukum pembangunan di Indonesia? Tanda tangan digital atau e-signature. Ini tanda tangan yang menggunakan teknik kriptografi. Jadi tanda tangan tersebut harus memuat informasi mengenai isi si pemilik tangan, si pemilik tanda tangan dengan model kriptografi tanda tangan. Jadi dia punya dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci private untuk menjaga keamanan dari tanda tangan tersebut. Nah, perannya ini sangat besar dalam kelangsungan transaksi keuangan digital dan industri fintech atau financial teknologi yang peer-to-peer lending. Nah, secara hukum sendiri tanda tangan digital ini legal dan absah ya. Ini didasari oleh Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008 bahwa informasi dan teknologi transaksi elektronik termasuk tanda tangan digital itu memiliki akibat hukum yang sah jika memenuhi 6 syarat, yaitu data pembuatan tanda tangan elektronik itu terkait hanya pada penanda tangan, lalu pada saat proses penanda tangan elektronik berada dalam kuasa penanda tangan, lalu perubahan setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, lalu informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut juga dapat diketahui, terdapat cara tertentu juga untuk bisa kita mengidentifikasi siapa penanda tangannya, dan bagaimana yang memberikan persetujuan terhadap informasi tanda tangan elektronik tersebut. Jadi pada dasarnya penggunaan tanda tangan digital ini sebagai alat bukti harus menjamin 4 hal, yaitu keaslian, authentication, keutuhan, integritinya, anti penyangkalan atau non-reputation, dan kerahasiaan atau confidential. Itu dari sisi pemerintah ya, ada undang-undang ITE-nya. Lalu dari OJK sendiri sudah mewajibkan, jadi dia jadi ini sah juga dilihat dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POJK nomor 10 tahun 2022 pasal 1 terutama. Di dalamnya tertuang bahwa segala transaksi pinjaman menggunakan layanan pendanaan berbasis teknologi atau LPBTI yang peer-to-peer tadi wajib menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan Undang-Undang ITE. Seperti itu Pak Gafur. Cukup clear dan jelas. Terima kasih Mbak Airin. Baiklah Pak Gofur, Bu Airin, ini tanpa terasa cukup lama juga kita membahas terkait dengan tugas kuliah kita. Sebelum saya akhiri, pertama-tama kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada yang mengampu atau memberi ilmu kepada kita, Ibu Natasha Yunita, dan tentu juga dengan Prof. Hikmawanto. Jadi sehingga apa yang kami paparkan pada hari ini merupakan ya ilmu-ilmu yang kami dapatkan dari perkuliahan Bu Natasha dan Pak Hikmawanto. Demikian Bu Airin, Pak Gofur yang bisa kami sampaikan. Ya mohon maaf bila mana ada yang salah atau kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.